Sebelumnya selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam jadi warahmatullahi kami, wabarakatuh. jadi pagi ini kami mau mewawancara Kak Yunita Aulia. Jadi untuk topik kali ini kita membahas tentang teknologi komunikasi, yang dimana kakaknya ini kerja sebagai Manufacturing excellence. pertanyaan yang bisa kami tanyakan untuk Kak Yunita. Jadi pertanyaan pertama langsung saja karena biar tidak panjang-panjang ya. Jadi kita tuh penasaran gimana sih manufacturing excellent gitu. Mungkin Kak Yunita nih bisa memperkenalkan ke kita. Pertama-tama mungkin aku kenalin diri dulu ya. Oh ya, Nama aku boleh. Yunita Aulia. Sekarang aku kerjanya di PT Dikomas Gumilang. Itu kita ngeproduksi sepatu Adidas itu untuk ekspor ke luar negeri. Terus kebetulan juga kerjanya di manufacturing. Nah, manufacturing excellence itu apa? Jadi itu divisi yang memanage sistem manajemen di perusahaan yang tujuannya itu kita ada tiga. Yang pertama itu untuk meningkatkan produksi, yang kedua itu mengurangi biaya dan mengontrol kualitas gitu. Terus cara kerja kita di manufacturing excellence ini juga terpaut sama KPI atau Key Performance Indicator yang terdiri dari 4 faktor kalau kita di sini. Uh, yang pertama itu peningkatan efisiensi, yang kedua itu kita berkaitan dengan uh, ke kapabilitas alat dan proses kita. Terus yang ketiga itu kemampuan kita untuk 100% delivery on time ke konsumen. Terus yang keempat itu kita menyelaraskan kepada keselamatan kerja seperti itu. Berarti kan apa namanya beberapa tadi kerjaan yang udah dijelasin Kak Yunita sebelumnya. Nah, kan kebetulan kita berkaitan dengan teknologi, kira-kira nih perangkat lunak yang digunakan Kak Yunita sebagai manufacturing excellence nih pakai perangkat lunak apa ya? Atau mungkin bisa dijelaskan gitu. Oh iya, kalau untuk perangkat lunak kita ada basic Microsoft yang PowerPoint, Excel, Word, sama untuk karena fokusnya di efisiensi, jadi kita itu ada pakai Flexim. Flexim ini apa? Flexim itu software yang bisa mensimulasikan produksi sebelum kita turun real ke line produksinya seperti itu. Jadi di Flexim ini kita bisa bikin layout dari mulai menata layout produksi kita, kemudian memperkirakan manpower, kemudian kita juga bisa menginput estimasi cycle time dan lead time juga seperti itu. Kemudian kita juga bisa memprediksi nanti kapasitas untuk warehouse kita kayak gimana dari software ini. Hmm, Berarti kinerja software itu apa beberapa software yang dipakai sama kakak sebagai manufacturing Excel itu ada mungkin kayak basic-basicnya Microsoft Excel dan sebagainya itu. Tapi ada Iya, aplikasi tadi, jadi namanya Flexin ya. Berarti iya Flexin itu benar. salah satu em, perangkat lunak utama kah yang utama kah? Maksudnya utama itu tuh yang dipakai selalu atau mungkin beberapa kali aja? uh, itu selalu kita pakai sebelum produksi kita jalan. Jadi kebetulan saya kan kerjanya di bagian development-nya. Jadi di sini ada bagian development sama bagian produksi. Jadi ketika kita ingin mentransfer dari development ke produksi, itu sebelum kita benar-benar menyusun layout di lapangan, itu kita simulasikan terlebih dahulu di Flexim itu. Jadi nanti kita sudah punya gambaran, oh nanti untuk lead time-nya segini, cycle time-nya segini, manpower segini, kita bisa menghasilkan sebanyak ini gitu sepatutnya dalam waktu yang kita input di Flexim itu. Ah, baik, Kak. Sebelumnya mungkin bisa dijelaskan nih bagaimana perangkat lunak Flex ini itu bekerja. Mungkin tidak perlu secara detail, secara singkat saja mungkin.
Bagaimana cara kerjanya itu nanti kita dari Flexim itu bisa menginput dari mulai proses input kita nanti material-materialnya, kemudian kita susun layoutnya berdasarkan proses ini, dengan cycle time dan lead time yang biasanya kita gunakan untuk proses sepatu tersebut. Katakanlah kita punya 4 proses, jadi kita input di proses A kita punya cycle time segini dengan manpower segini, di proses B segini, kemudian nanti kita setelah layoutnya jadi, kita masukkan rumus-rumus. Jadi nanti pengaturannya di sana per proses itu ada. Jadi di proses A kita masukkan lead time-nya berapa, manpower-nya berapa, kemudian nanti bisa kita bikin garis seperti itu untuk menyinkronkan dari A ini kita akan membagi prosesnya kemana lagi gitu. Jadi bisa ke B langsung, bisa ke C langsung, seperti itu. Baik, berarti itu proses bagaimana banget lunak flexing tadi bekerja ya Kak. Terus nih kalau dari pendapat Kak Yunita sendiri dengan ada teknologi seperti itu apakah cukup membantu atau mungkin ada masih beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi atau perlu dikembangkan lagi seperti itu? Dengan adanya Flexim ini sebenarnya dari divisi saya itu sangat membantu sekali sebelum kita terjun ke line-nya. Jadi kita bisa mengestimasi optimalnya itu yang secara lebih efisien itu kita menerapkannya seperti apa. Walaupun nanti di lapangan pun setelah kita trial ulang, kadang masih ada yang direvisi-revisi kayak ternyata proses A dan B ini bisa digabung sehingga bisa memperminim manpower yang kita gunakan, atau kadang kalau kita nyetingnya udah pakai mesin yang berteknologi kayak komputer stitching gitu, ternyata pas di lapangannya masih butuh manual, itu kita rombak lagi. Tapi memang prediksi dari aplikasi software ini nggak begitu jauh dari realitanya, dari aktualnya. Oh begitu Kak. Nah terus habis itu kira-kira nih dari teknologi-teknologi tadi, menurut Kakak bagaimana sih perkembangan teknologi um, perangkat lunak flexing tadi di masa depan? Apakah nanti akan ada perkembangan atau tidak? Kalau ada perkembangannya pasti ada perkembangan ya, karena dulu waktu kebetulan saya kan kuliahnya angkatan 15, jadi waktu kuliah juga ada mata kuliah yang Flexim ini. Jadi waktu saya praktek itu memang ada beberapa fitur-fitur yang belum ada saat ini. Jadi di saat ini tuh sudah lebih lengkap untuk alat-alat yang ada di produksi seperti itu. Kemudian ada beberapa fitur yang lebih meningkat lagi, improvement-nya ada. Kemudian dari visualnya pun sudah jauh lebih baik gitu. Baik Kak. Terus ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana tanggapan Kak Yunita sendiri mengenai teknologi di masa depan? Mengenai teknologi masa depan ya, sebenarnya untuk teknologi di masa depan, sekarang kan kita udah masuk ke masa-masa era industrial 4.0 ya. Jadi emang digitalisasi itu sekarang sedang gencar-gencarnya. Sebagai manusia yang kadang juga kemampuan kita bisa tergantikan oleh robot gitu kan, oleh teknologi. Jadi harusnya kita bisa menyikapi dan mengambil sisi baiknya juga dari teknologi ini. Kayak bisa kita manfaatkan untuk berinovasi lebih lagi, kemudian
bisa mengoptimalkan pekerjaan kita juga seperti itu. Oke, baik Kak. Terus selain perangkat lunak flexing tadi, kira-kira ada teknologi-teknologi lain nggak sih yang berhubungan dengan informatika di perusahaan Kakak sendiri tadi? Oh, untuk software yang berkaitan dengan informatika itu ada. Kita kemarin di bulan September 2020 itu kita baru jalan SAP dari yang dulunya kita cuma pakai ERP, sekarang kita udah pakai SAP. Memang di 1 tahun awal itu masih banyak belum optimal lah penggunaan SAP ini. Tapi makin ke sini SAP ini juga sudah banyak membantu kita. Maksudnya SAP kan ada software yang terintegrasi ya, jadi sangat memudahkan dari kita untuk melihat stok di warehouse, kemudian untuk pembelian ulang lagi, kemudian kan otomatis juga data-datanya sudah tersimpan, jadi ketika kita mau melakukan order ulang itu tidak seribet sebelumnya. Terus mungkin dari teman-teman juga ada beberapa pertanyaan. Kira-kira selama Kakak bekerja sebagai manufacturing excellent tadi, ada nggak sih apa namanya kepikiran sesuatu hal yang kayak sebenarnya nih teknologi ini tuh sangat baik jika digunakan untuk hal lain. Maksudnya kayak kegunaan lain selain beberapa hal yang tadi Kakak jelasin itu. Kalau ini masih terkait yang Flexim tadi atau yang lain nih? Flexing tadi Teknologi-teknologi boleh yang atau lain. teknologi yang pernah Kakak gunakan selama menjadi manufacturing excellent gitu? Oh, kalau selama manufacturing excellence ada. Jadi kita itu kan di sini ada mesin computer stitching dan manual. Nah, ada beberapa kali kita itu menjadikan mesin manual ini sebagai alat bantu. Kayak kita modifikasi di bagian engineering, kita beri konsep untuk melakukan pemisahan benang seperti itu. Jadi juga kadang di kita kan ada komputer stitching seperti itu. Jadi untuk palet yang kita gunakan, palet itu seperti pola untuk komputer stitchingnya itu beberapa kali juga kita gunakan agar dia maksimal. Jadi satu palet itu bisa digunakan untuk 3 proses seperti itu kira-kira. Baik. Nah, selama Kakak menjadi manufacturing excellent ini, kira-kira dengan keberadaan teknologi itu, kekurangan dan kelebihannya apa saja ya, Kak? Kekurangan dan kelebihannya saya ambil contoh yang computer stitching tadi ya. Kelebihannya emang proses penjahitan kita di lapangan emang dia lebih cepat dan kemudian bisa mengurangi manpower juga. Tapi untuk kekurangan ada beberapa part material kita itu jika kita paksakan ke komputer stitching hasilnya akan reject seperti itu. Jadi walaupun komputer stitching ini lebih cepat, tapi di beberapa material dan komponen yang memiliki ketebalan yang sedikit lebih dari yang lainnya itu dia masih terkendala dan masih akhirnya manual juga. Kira-kira mungkin ada kesan-pesan tentang teknologi masa ini menurut Kak Yunita untuk kedepannya lebih baik? Untuk kedepannya lebih baik sebenarnya untuk di bidang industri sekarang tuh kita udah enak ya untuk yang sebelum kita jalan ke produksi banget itu kita bisa simulasiin pakai yang flexing tadi. Terus kalau misalnya kita mau mengukur cara ergonominya kayak gimana, juga ada software itu saya pernah belajar juga namanya Technomatic Jack. Jadi semua hal yang sebelumnya manual kita kerjakan yang memakan waktu lama, kemudian perhitungannya juga ribet, itu bisa kita efisiensikan dengan penggunaan teknologi-teknologi yang ada seperti itu. Terima kasih untuk Kak
Yunita yang sudah menyempatkan waktu bisa kami wawancara. Dan Ya, terima kasih sama-sama. juga. Semoga sukses selalu ya Kak, semoga lancar pekerjaannya. Ya, semoga kalian juga sukses Amin. selalu. Oke, terima kasih. Mungkin selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.